Halo, selamat datang di Cara Mengatur Info. Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara memperpanjang masa pakai baterai Vivo V50 Lite. Mari mulai. Sekarang saya hanya akan berbicara tentang beberapa hal yang membosankan seperti misalnya mode hemat daya. Maksud saya, tentu saja saya bisa saja masuk ke baterai. Anda tahu, nyalakan penghemat baterai dan katakan, oke, itu saja untuk videonya. Tapi menurut saya itu hanyalah sebuah hal yang sangat konyol dan saya sama sekali tidak ingin melakukan hal itu karena sebenarnya ada banyak sekali faktor-faktor lain yang secara signifikan memengaruhi seberapa lama dan seberapa banyak daya baterai Anda dapat bertahan. Jadi, mari kita mulai dari awal sekali dan kita bisa memulai dengan hal yang paling jelas dan paling utama, yaitu layar. Ini cukup jelas. Kebanyakan layar, terutama layar smartphone saat ini adalah layar OLED. Jadi mereka membutuhkan lebih banyak daya listrik untuk dapat menampilkan lebih banyak piksel putih yang cerah dan jelas. Semakin terang pikselnya, semakin banyak baterai yang dibutuhkan untuk mempertahankan dan menampilkannya. Jadi salah satu cara terbaik dan paling efektif untuk menghemat daya tahan baterai perangkat Anda adalah dengan cukup menurunkan tingkat kecerahan layar Anda secara bijaksana. Saya tahu ini terdengar sepele, tapi ini benar-benar membantu Anda. Namun saya akan menaikkan kecerahan layar agar kalian bisa melihat sesuatu di video ini. Dan satu hal lagi, saya juga menyarankan kalian untuk menonaktifkan fitur kecerahan otomatis. Fitur itu memang berguna, saya tidak akan memungkiri itu. Namun ada satu masalah yang terkadang muncul di mana fitur tersebut akan menaikkan tingkat kecerahan secara berlebihan yang berarti pada akhirnya daya tahan baterai kalian akan menjadi lebih awet jika fitur ini dimatikan. Dan bagian lainnya adalah layar OLED tidak hanya membutuhkan lebih banyak energi untuk menampilkan piksel terang, tetapi juga membutuhkan energi untuk menampilkan piksel putih. Jadi tentu saja yang perlu Anda lakukan hanyalah mengaktifkan mode gelap. Dan sekarang sekitar 90% dari layar kita ini adalah layar yang benar-benar hitam pekat. Piksel hitam. Dan sisanya berwarna putih. Jadi sekarang ini akan membuang lebih sedikit energi daripada ini dan Anda harus selalu mengingat hal penting ini dengan baik. Dan hal yang sama juga berlaku untuk wallpaper. Saya tahu sekali lagi ini terdengar agak konyol. Tapi saat ini wallpaper ini sangat terang dan memiliki banyak warna dan sudah seperti kekacauan visual. Dan jika Anda ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih sederhana, misalnya seperti ini, atau bahkan lebih baik, yang ini. Seperti dengan warna datar seperti ini, kenapa? Dengan warna datar ini, maka baterai kita tidak memerlukan banyak sekali tekanan. Tidak cukup tekanan pada baterai untuk menampilkan semua warna yang berbeda itu. Karena di sini kita hanya punya 4 warna saja, saya rasa. Seperti, ada 5. Jadi kami memiliki total 5 warna pada wallpaper saat ini. Tapi cukup tentang layarnya, cukup tentang wallpapernya, cukup tentang warnanya. Karena saya pikir kalian semua seperti mengerti maksudnya. Dan hal lainnya dan sistem besar lainnya yang menghabiskan banyak sekali daya baterai, maksud saya menggunakan agar bisa berfungsi dengan baik, yaitu data seluler dan juga koneksi Wi-Fi. Data seluler itu cukup lucu, karena saat menggunakannya, kamu tidak hanya menggunakan data seluler itu sendiri, tapi juga kamu tahu, baterai ponsel, karena data seluler benar-benar membutuhkan banyak sekali daya untuk bisa bertahan dan berfungsi dengan baik. Jadi, seperti tips sederhana, saran sederhana dari saya adalah cukup menonaktifkan data seluler dan beralih ke Wi-Fi kapanpun memungkinkan, kapanpun kamu bisa, karena itu akan menghemat baterai dalam jumlah yang sangat besar. Percayalah padaku. Dan berbicara tentang Wi-Fi, bahkan ini seperti tidak harus selalu menyala setiap saat. Wi-Fi sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak menguras baterai. Saya harus bilang bahwa itu memang tidak terlalu boros. Jadi, tidak masalah jika Wi-Fi dinyalakan sepanjang waktu, tapi masalahnya dengan Wi-Fi adalah perangkatmu kemudian akan selalu terhubung ke internet. Seperti
Setiap aplikasi memiliki akses ke internet, jadi misalnya semua jenis Facebook, semua jenis aplikasi media sosial akan terus-menerus menggunakan Wi-Fi untuk memperbarui dirinya, mengirimkan notifikasi baru kepadamu, melakukan berbagai hal lain, dan semua itu akan terakumulasi, sehingga menguras banyak baterai di latar belakang. Ini memang cukup penting, tapi memang begitu kenyataannya. Jadi itu memang disayangkan. Namun ada satu cara yang sangat sederhana untuk mengatasinya, yaitu dengan mode pesawat. Dengan mode pesawat, kamu memutus semua koneksi yang sedang dicoba oleh ponselmu, jadi kamu benar-benar terputus dari dunia luar. Artinya, aplikasi-aplikasi tidak lagi mencoba berkomunikasi dengan dunia luar karena mereka tahu mereka tidak bisa melakukannya. Saat ini aplikasi-aplikasi itu hanya tidur dengan tenang dan tidak lagi membuang-buang baterai. Jadi, itu sangat membantu dan benar-benar luar biasa. Dan saya rasa mungkin hal terakhir dan yang paling penting untuk dicatat, serta tips utama yang sangat berguna untuk menghemat daya baterai perangkat Anda adalah dengan sekadar menyadari secara penuh seberapa banyak daya yang sebenarnya digunakan oleh aplikasi-aplikasi tertentu yang Anda jalankan. Itu mungkin saja terjadi. Dan jika Anda ingin memeriksanya, Anda dapat melakukannya dengan sangat mudah hanya dengan masuk ke menu pengaturan, lalu gulir ke bagian baterai. Bukan baterai. Baterai, abaikan saja. Lalu gulir ke bawah ke penggunaan baterai. Dalam penggunaan baterai, Anda dapat dengan mudah melihat seberapa tepatnya, berapa banyak daya yang digunakan aplikasi tertentu, berapa persentase baterai yang digunakan untuk aplikasi tertentu. Jadi misalnya jika Anda katakanlah seorang gamer mobile, itu seperti, kita punya yang seperti itu kan? Dan Anda sering menggunakan banyak game, maka biasanya game-game itu akan banyak menguras baterai. Jadi kesimpulannya, jika Anda ingin menghemat lebih banyak baterai, Anda cukup mengurangi bermain game atau menggunakan aplikasi media sosial seperti Netflix atau YouTube. Seperti setiap aplikasi streaming juga akan menghabiskan banyak baterai hanya untuk menampilkan semua film berbeda yang mereka tawarkan. Jadi, tips utama untuk menghemat baterai Anda adalah dengan menyadari bahwa jika Anda menggunakan aplikasi yang boros daya, aplikasi itu akan terus lapar. Rasa lapar itu akan menang dan mereka akan menguras baterai Anda. Itu mungkin adalah tips terpenting yang bisa saya berikan untuk Anda. Saya terasa saya tidak bisa mengatakan lebih dari itu. Secara teknis, Anda juga bisa pergi ke pengaturan dan misalnya masuk ke keamanan dan privasi, lalu ke pengelola izin, dan Anda bisa saja misalnya mencabut izin untuk kamera atau mikrofon, karena keduanya juga cenderung berjalan di latar belakang. Namun secara umum, fitur-fitur ini sudah dioptimalkan dengan baik. Seperti jika kita masuk ke akses mikrofon, Anda akan melihat bahwa tidak ada aplikasi yang diizinkan untuk menggunakan mikrofon Anda setiap saat. Jadi seperti yang Anda lihat, ini sudah cukup dioptimalkan dengan baik, jadi tidak perlu menonaktifkan setiap izin secara manual hanya untuk menghemat sedikit persentase baterai Anda. Tapi ya, saya rasa itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jika Anda punya tips dan trik lain untuk menghemat baterai, pastikan untuk membagikannya di kolom komentar di bawah. Pokoknya itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton.